Guys, ini handphone bukan sembarang handphone guys, karena ini adalah handphone gaming pertama di dunia yang make liquid cooling bro. Yap, kenalin ini adalah Nubia Red Magic 11 Pro yang bakal kita unboxing dan juga kita hands on bro. Kira-kira semenarik dan sekuat powerful apa handphone ini? Langsung aja kita bongkar dulu guys. Kurang lebih tampilan boxnya seperti ini. Kalau menurut gue pribadi ya, ini sih lebih mirip box laptop gitu, karena gede banget guys. Gue nggak tahu nanti paket pembeliannya apakah dijual dengan box segede gini atau enggak. Nanti bakal kita coba cek ya. Nah, yang mana di depan sini sudah ada tulisan Red Magic Win More Game. Kemudian kalau kita cek di bagian bawahnya, nah ini ada beberapa informasi nih. Seperti ini model numbernya, kemudian sudah 5G ya guys. RAM-nya 16 GB kata gua, gede banget ya kan. Internal storage-nya 512 GB guys. Terus di sini ada tulisan produknya lagi, Red Magic 11 Pro. Di bagian sini apa nih? Oh nggak ada, cuman logonya doang ya. Logo Red Magic, ini tulisannya juga. Sebelah sini apa? Oh sama logonya juga. Di bagian belakang kosong ya, nggak ada informasi apa-apa guys. Terus bakal kita buka aja langsung nih boxnya. Nah, ya kan ini dia. Kurang lebih seperti ini. Isi dalam boxnya ada dua ya. Ini pasti handphonenya nih, dusbox handphonenya. Ini apa nih? Perintilan-perintilan kayaknya game tools atau apa gitu. Tapi ini keren banget guys, sumpah. Tuh ya, warnanya silver. Shadow Blade, Red Magic Gamepad tuh, bener kan? Ini tempat gamepadnya. Oke, ini compatible with, oke, ultra low latency, siap. Ini apa nih tulisannya di sini? Oh, dia gamepad 2 coy. Kita buka ya, langsung ya. Bentar. Ini gua cutter dulu, apa kita sobek dulu nih? Sobek dulu aja kali ya. Bentar guys. Agak susah ya. Nah. Oke. Di dalam box ada box lagi bro. Compatible with. Oke, siap. Nah, kurang lebih tampilan gamepad 2-nya seperti ini guys. Kayak stick PS ya. Ya kan? Nyaman, enak banget. Ntar handphonenya ditaruh di sini. Ya kan, ini joysticknya di belah mari, tuh. Joysticknya, ini joysticknya. Jatuhnya kayak game konsol nanti ya. Tuh, jadi lo lebih enak gitu mainnya ya. Oke, kemudian di sini juga kalian akan dikasih beberapa pengganti joysticknya. Tuh, sesuai sama kenyamanan jari jemari kalian ya bro. Karena ini ukuran joysticknya beda-beda di depannya tuh, ya. Kalian bisa pilih. Oke, kurang lebih seperti itu. Ini box joysticknya kita pinggirin dulu, ya kan? Dan sekarang kita akan tertuju ke box dari unit handphonenya guys, yang bakal kita bongkar. Tapi kita cek dulu deh, barangkali dalamnya ada apa lagi gitu. Oh nggak ada guys, udah kosong ya. Dalamnya nggak ada apa-apa lagi. Terus ini kita buka boxnya. Simple ya, cuman logo Red Magic sama tulisannya aja. Tagline-nya Win More Game. Di bagian sini ada informasi beberapa ya terkait model dari handphonenya. Sama seperti box yang besar tadi, 5G punya. RAM-nya 16 GB, internal 512 sama persis seperti tadi. Kemudian ada chipsetnya juga, langsung kita bongkar guys. Nah, kebalik gak sih? Ini ya? Ya tuh, ntar ya, gue buka dulu. Set. Oke bro. Di dalam sini, box kecilnya kalian akan mendapatkan satu buah SIM ejector ya. As always. Kemudian lu bakal mendapatkan apa nih? Hard case. Nih ya. Dapat hard case-nya juga. Warnanya bening cenderung ke abu-abu. Tapi clean. Oke. Terus di dalamnya lagi kalian akan mendapatkan ini unit dari handphonenya sudah pasti. Kita pinggirin dulu sebentar. Nah, apa nih? Oh, karton biasa. Oke, lu bakal dapat kepala charger dan juga kabel. Nih, 2. Nah, kabelnya ini harusnya C2C sih, biar fast charging-nya tuh bener ya, C2C ya. Sudah fast charging yang pasti, kabelnya C2C, guys. Warnanya ini lebih ke orange ya, orange tua. Tapi ininya dia two tone gitu loh, ada hitam, ada orange. Kemudian kepala charger. Di sini kalian akan mendapatkan fast charging. Berapa watt dia? Kita cek dulu guys. Ini sudah fast charging 80 watt ya.
maksimumnya. Oke, kurang lebih seperti itu paket pembelian yang bisa kalian dapatkan ketika mentakis Red Magic 11 Pro ini. Dan sekarang guys, kita bakal masuk ke sesi hands-on bro. Pertama-tama kita buka dulu nih kertas pembungkusnya guys. Wow kan, kata gua dari desainnya aja ini udah gaming parah guys. Ya, karena ini sesi hands-on, jadi gue bakal kasih lihat ke kalian dan kasih tunjuk beberapa tombol-tombol gitu ya, beberapa port-port yang dipunya sama Red Magic 11 Pro ini guys, sebelum kita ngebahas masalah kamera dan bodi belakangnya. Nah, ini seperti yang lu lihat ya, di bagian bawah terdapat SIM tray, kemudian ada 2 antena, terus ada port USB Type-C punya guys. Di sampingnya lagi ini ada speaker harusnya. Geser lagi ke bagian pinggirnya guys. Nah, seperti yang kalian lihat ya, ini kan ada garis nih 2 biji. Ini tombol trigger L1 sama R1 guys, ya. Kemudian di sini ada tombol power. Ini ada tombol volume up and down. Nah, di sini nih ada kipasnya di dalam untuk sirkulasi pembuangan udaranya. Nanti kita bakal ngomongin masalah si liquid cooling ini guys ke depan ya. Nah, di sebelah sini ini tuh ada tombol shortcut yang khusus untuk ke game assistant AI. Gitu bro ya. Nanti bakal gue tunjukin juga. Di bagian atas ini yang gue seneng juga guys, karena walaupun ini handphone flagship, tapi dia masih menyediakan port jack audio 3,5 mili. Ini fungsinya tentu buat teman-teman yang kurang nyaman pakai TWS karena takut delay dan segala macam. Ini berguna banget bro ya. Kemudian ada antena dan ada mic di sebelah sini. Geser lagi ke bagian samping bro. Lagi dan lagi ini ada tempat pembuangannya udara buat kipas ya. Terus ada antena dan di sini ada game mode. Terus kalau kalian perhatiin ya, ini juga frame-nya dia tuh dari alloy, aluminium alloy guys. Plus udah dilapisin sama Corning Gorilla Glass juga ya. Dan kalau tadi lu perhatiin di sini tuh banyak banget antena. Karena Doski ini punya 360 derajat antena plus dual band WiFi juga. Kurang lebih seperti itu guys beberapa portnya. Dan sekarang kita akan sedikit ngebahas untuk masalah desain dan juga kamera. Nah sebelum desain kita bahas kamera dulu. Karena desain bagian belakang ini terkait sama si liquid coolingnya itu guys. Nah kita bahas kameranya dulu. Kalau lu lihat ya, di sini tuh desain kameranya memang anti mainstream juga ya. Kalau kita lihat. Dia tuh transparan gitu guys sama back covernya. Yang mana sebenarnya kalau kalian lihat ini tuh dia konfigurasinya adalah triple kamera. Jadi kameranya ada 3, 1, 2, 3 ya bro. Main kameranya punya resolusi 50 megapiksel. Kemudian ada OIS-nya juga. Terus ada kamera ultra wide 50 megapiksel dan kamera ketiga ini resolusinya 2 megapiksel guys. Dan gue rasa untuk ukuran handphone gaming, ini kameranya juga oke lah untuk daily activity kalian gitu ya. Asal jepret karena 50 megapikselnya juga bukan sembarang 50 megapiksel. Nanti bakal kita cek kira-kira fitur kameranya ada apa aja. Walaupun concern kita sekarang untuk ngebahas masalah performa gamingnya. Nah, di bagian belakang ya ini transparan udah kelihatan chipsetnya guys. Dia tuh pakai chipset Snapdragon 8 Elite Gen 5. Yang mana ini adalah chipset terkuat di muka bumi saat ini. Gitu ya bro. Nah, ngomongin soal liquid cooling, seperti yang gue bilang tadi bahwa ini adalah handphone gaming pertama di dunia yang make liquid cooling, bro. Yang mana ini tuh paling advance ya di industri saat ini, guys. Kemudian dia juga pakai liquid metal 3.0, ada vapor chambernya juga, dan waterproof turbo fan. Jadi si turbo fan ini yang kalian lihat tadi, dia tuh waterproof. Jadi anti air ya, bro ya. Mantap. Nah, sekarang gue bakal nyalain unit dari device-nya, sekaligus gue akan sedikit ngebahas beberapa key selling point yang dimiliki sama handphone ini bro. Kalau lu lihat ya, kita cek di bagian layarnya pun, ini menurut gue cukup impresif banget yang dilakukan sama si Red Magic 11 Pro ini guys. Bentang layar ini luas banget ya, pakai panel AMOLED, flat juga desainnya. Resolusinya 2688 x 1216 pixel dengan refresh rate yang tinggi di angka 144 Hz. Nih, kalian bisa atur ya refresh rate-nya. Ada auto 60, 90, 120 sampai 144 Hz. Kalau auto, nanti dia akan otomatis sesuai kebutuhan dari layarnya. Kalau main game kompetitif dan segala macam, dia pasti akan langsung ke arah 144 Hz. Tapi kalau misalkan
ya konten yang lu tonton, yang lu pakai itu adalah buat nonton dan segala macam, mungkin turun ke angka 60, 90 gitu ya bro. Kalau mau pilih auto. Sebenarnya kalau mau sat-sat bat-bat ya lu pilih yang 144 Hz ini. Cuman memang agak boros baterai gitu bro ya. Seperti yang lu lihat ya, ini juga screen to body ratio-nya cukup luas. Di angka 95,3%. Yang mana menurut gua ini adalah spek layar yang teramat sangat mumpuni untuk kita main game. Bahkan untuk nonton juga oke gitu bro ya. Nah sekarang gua bakal coba masuk ke bagian setting untuk cek jeroannya ya bro. Seperti yang gue mention tadi guys, Doski ini make chipset terkuat di muka bumi saat ini, yaitu Snapdragon 8 Elite Gen 5. Oke, Androidnya pakai Android versi 16. Ini ya. Tuh bro, terbaru bro Androidnya juga. Kemudian setelah itu RAM-nya ya, ini RAM-nya 16 GB, bisa di-extend, lu lihat ya. 16 plus 12, tapi seperti yang kalian tahu bahwa ini RAM-nya juga virtual. Jadi 16 plus 12, 12-nya ini virtual ya. Oke, setelah itu apa nih? Baterai kapasitinya ini juga wow banget guys. Karena nggak cuma fast charging 80 watt aja yang ngecasnya bikin cepet, tapi baterainya ini gila banget. Udah 7500 mAh, hampir ngedeketin sedikit baterai tablet gitu ya bro. Kemudian internal storage-nya 512. Nih ya. Nah, dengan spesifikasi yang sudah gue sebutkan tadi guys, Doski ini bisa menghasilkan skor Antutu. Nih, lu lihat ya. Ini bukan angka yang kecil ya. Angka yang cukup bombastis, bro. Kemudian selain Antutu, gue juga bakal kasih lihat ke kalian beberapa skor benchmark yang lain, bro. Untuk 3D Mark ya, di Wildlife Stress Test, dia dapat best loop score-nya di angka 29.162. Kemudian lowest loop score-nya itu di angka 24.552. Mantep ya bro ya. Dan mohon maaf banget nih, untuk sesi yang ini kita nggak bisa tes gaming karena nanti handphone ini bakal kita review lebih dalam lagi guys. Kita bakal siksa untuk main game dan kita bakal benar-benar cek kira-kira liquid coolingnya bekerja atau tidak pada saat kita main game berat, pada saat review nanti gitu bro. Nah, spesialnya ya, dia tuh masih mempertahankan si Red Magic ini tuh DNA khas Red Magic. Selain desainnya yang oke, dia masih mempertahankan jack audio 3,5 mili. Doski ini juga punya tombol trigger yang tadi gue bilang L1 dan R1 untuk mempermudah kalian main game kompetitif. Kayak misalkan apa ya, PUBG gitu ya, Free Fire dan segala macam kan L1 R1-nya bisa kalian setting tuh mau jadi buat nembak, mau buat scope dan segala macam itu bisa. Nah, kemudian di bagian sini dia tuh masih menyediakan yang namanya tombol shortcut untuk masuk ke game space-nya. Nih ya. Kalau gue nyalain handphonenya, tuh, gue nyalain nih ya. Ulang dulu, ngasik. Kita ulang ya, sabar ya. Nih, kan posisinya begini nih. Tombol ininya, gue geser. Dia akan langsung masuk ke game space. Nah, di sini ada banyak banget pengaturan-pengaturan gaming yang bisa kalian setting, bro. Sesuai kebutuhan kalian, ya. Oke, dan dia juga punya game assistant, bro. Nih ya. Namanya Mora. Tuh. Ini kalian bisa chat juga ke si Mora-moranya, guys. Kalian bisa dress up juga, kira-kira mau seperti apa tampilannya. Bisa lo atur juga, skinnya juga bisa. Ini semacam asisten pribadi, bro. Segala bentuk AI bisa lo tanya di sini, bisa lo cari di sini gitu ya. Namanya Mora. Sip, kurang lebih seperti itu guys yang bisa gue informasikan dari sesi unboxing dan juga hands-on kali ini. Kira-kira bagaimana? Apakah menarik atau tidak? Kalau misalkan lo pengen coba handphone ini tes gaming apa, langsung aja tulis kira-kira game apa di kolom komentar. Karena soon kita akan benar-benar siksa dan review handphone ini. Kira-kira setangguh apa gitu bro ya. Bewok pamit. Assalamualaikum bro.